Shalom. Saya percaya hari-hari ini Tuhan terus bekerja dengan luar biasa di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita datang dengan sikap hati yang menghormati serta mengasihi Tuhan. Saya percaya kasih Tuhan siap melawat dan memberkati setiap kita dimanapun kita berada. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk perkenanan-Mu atas kami, hingga kami dapat beribadah lagi hari ini Tuhan. Ya Bapa, sebentar kami ingin memulai ibadah kami, biar Engkau yang melawat setiap kami di rumah-rumah yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat beribadah. Yang siap terbang bersama Tuhan katakan haleluya. Kami siap terbang tinggi bersama-Mu ya Tuhan. Firman-Mu Tuhan ditaruh di kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Boleh sambil tepuk tangan katakan haleluya. Mari sama-sama nyatakan firman Tuhan ditaruh di kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan. Siap-siap terbang, yo! Ku kan terbang tinggi di awan dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Boleh sama-sama sorakan haleluya. Inilah janji siap kami untuk melesat lebih tinggi bersama Engkau ya Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan, haleluya, bersama-Mu amin, dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu
Tuhan ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu, takkan Kau biarkan. Tuhan ku percaya janji-Mu, janji-Mu ya Tuhan. Tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Tuhan ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu, takkan Kau biarkan. Tuhan ku percaya janji-Mu setia, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Haleluya. Tuhan ku percaya tangan-Mu yang berharap kepadamu, takkan Kau biarkan. Tuhan ku percaya tangan-Mu, yes Lord. Tetap kami hidup untuk-Mu ya Tuhan, bagimu sampai lebih lagi. Tuhan ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu, takkan Kau biarkan. Tuhan ku percaya tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Shalom Bapak Ibu Saudara, Jemaat Tuhan, GBI Bintaro House of Shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan. Kalau kami ada sampai dengan saat ini semua karena anugerah Tuhan,
Kami masih boleh mendengarkan firman Tuhan, boleh beribadah. Semua karena Tuhan. Saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Pakailah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Boleh menyatakan kuasa firman-Mu Tuhan. Dan biar lewat firman-Mu saat ini Tuhan. Gereja Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah. Dimanapun mereka berada. Yang menyaksikan ibadah online ini. Tuhan jamah, Tuhan lawat. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang susah Tuhan hibur. Terpujilah Engkau Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama dengan keras katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya saat ini? Pasti luar biasa, dahsyat. Amin. Kenapa dahsyat? Kenapa dahsyat? Karena Allah kita, Allah yang dahsyat. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Pada saat ini kita akan belajar mengenai firman Tuhan yang bertemakan mengerti dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Tujuannya agar supaya setiap jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara, di hari-hari terakhir hari-hari ini, di Pentakosta yang ketiga, biarlah setiap kita, Bapak Ibu Saudara, hidupnya berpaut dan fokus hanya kepada Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di zaman ini. Haleluya, puji Tuhan, puji nama Tuhan. Saat ini kita bersyukur kepada Tuhan ya, bahwa gereja kita GBI Gatot Subroto di bawah pengembalaan Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo selalu diberi tuntunan demi tuntunan dari Tuhan. Sehingga gereja ini memiliki ciri khas dan DNA-nya tersendiri. Nah, apa DNA gereja kita? Yaitu restorasi Pondok Daud. Restorasi Pondok Daud. Apa itu restorasi Pondok Daud? Yaitu prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan secara unity siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Puji nama Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah dimanapun berada saat ini, yang sedang mendengarkan firman Tuhan, ada 3 hal yang perlu kita ketahui ketika kita beribadah kepada Tuhan. Yang pertama, ya, fokus utama daripada gereja kita dalam ibadah itu, yang pertama harus ada hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan. Kedua, pengurapan. Dan ketiga, bahasa roh. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Di dalam setiap ibadah kita harus ada 3 hal tersebut, yaitu hadirat Tuhan, pengurapan, bahasa roh. Maka sesuai dengan DNA kita, yaitu apa? Melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Nah, bagaimana supaya kita, Bapak Ibu Saudara, dapat mengerti dan melakukan kehendak Tuhan di zaman ini? Bagaimana supaya kita tahu mengerti kehendak Tuhan di zaman ini? Yang pertama dikatakan kita harus intim dengan Tuhan. Sudahkah Bapak Ibu Saudara di rumah-rumah saat ini yang sedang menyaksikan, yang sedang ikut ibadah online GBI Bintaro Hosok Shalom ini, sudahkah kita
intim dengan Tuhan? Bagaimana kita bisa tahu dan mengerti akan kehendak Tuhan kalau kita tidak mau hidup bergaul intim dengan Tuhan? Tidak mau membaca, merenungkan akan firman Tuhan. Untuk itu, supaya bisa intim dengan Tuhan, kita harus cari Tuhan. Mari baca di dalam kitab 1 Tawarik 16 ayat 11 dan Mazmur 105 ayat 4. Bunyinya sama dua ayat tersebut. Bunyinya adalah carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Amin. Cari Tuhan, cari Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita cari Tuhan. Untuk kita tahu kehendak Tuhan, kita harus mencari Tuhan. Pagi-pagi, bangun pagi-pagi, cari Tuhan. Katakan kepada Tuhan, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Amin. Cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Dia tidak pernah jauh dari kita. Dia selalu ada dekat dengan kita. Yang selalu menjauh dari Tuhan adalah kita sendiri. Dan biar kita datang kepada Tuhan. Cari wajah Tuhan selalu. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. 2 Tawarik 7 ayat 14 berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Puji nama Tuhan. Untuk mengerti dan melakukan kehendak Tuhan, yang pertama caranya intim dengan Tuhan. Ya, untuk intim dengan Tuhan, kita harus cari Tuhan senantiasa. Cari Tuhan selalu. Dan yang kedua dikatakan kita harus punya kerendahan hati. Kita harus punya kerendahan hati. Berdoa mencari wajah Tuhan. Ya, berdoa mencari wajah Tuhan. Bahkan berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Ya. Baru itu Tuhan mau mendengar doa-doa. Maka dikatakan, maka aku mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Puji nama Tuhan, ya. Tuhan mau saudara dan saya hari-hari ini, di hari-hari terakhir sebelum Tuhan datang, kita harus banyak-banyak di hadirat Tuhan. Amin. Amin. Ngapain di hadirat Tuhan? Yaitu pray, praise, and worship. Ini sangat powerful banget. Ya, ketika kita rindu akan Tuhan, ketika kita mau melakukan kehendak Tuhan, Tuhan katakan kita harus intim dengan Tuhan. Tidak ada cara lain. Intim dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Biarlah kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Prioritas kita hanya kepada Tuhan. Datang memuji menyembah Tuhan dengan hati yang haus dan lapar akan. Maka kalau itu yang Bapak Ibu Saudara dan saya lakukan, kita akan melihat kuasa mujizat dinyatakan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Puji nama Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya. Hari-hari ini, di hari-hari yang terakhir, di era Pentakosta yang ketiga, ya, Bapa itu mencari penyembah yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 23 berbunyi demikian. Puji nama Tuhan. Bapa cari penyembah. Ingat, Bapa cari penyembah
Karena itu biarlah hari-hari ini kita datang menyembah hanya kepada Tuhan. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Jadi untuk mengerti kehendak Tuhan pada zaman ini, kita harus intim dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Caranya banyak-banyak praise and worship dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Yang kedua, untuk mengerti kehendak Tuhan, yang kedua, ya, kita harus senantiasa hidup kudus. Katakan hidup kudus. Mari baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Dikatakan di sana di 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Untuk tahu kehendak Tuhan, kita harus kudus. Amin. Amin. Haleluya. Kita harus kudus. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7 dikatakan Allah memanggil kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Roma 12 ayat 1 dan 2. Di sana dikatakan, karena itu, saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan apa? Tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah apa? Ibadahmu yang sejati. Di ayat yang kedua dikatakan, jangan kamu menjadi apa? Serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Pesan Tuhan, selain kita harus hidup kudus, kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Kenapa? Karena kita itu serupa dengan gambar Tuhan, dengan gambar Allah. Makanya jangan mau ya dibilang serupa dengan dunia ini. Kita serupa dengan gambar Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, ya, untuk mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. Yang ketiga, yang pertama apa tadi dikatakan? Intim dengan Tuhan. Haleluya. Intim dengan Tuhan. Yang kedua, hidup dalam kekudusan. Dan yang ketiga, mari kita hidup fokus hanya kepada Tuhan. Fokus hanya kepada Tuhan. Untuk mengerti kehendak Tuhan, tentunya kita harus fokus hanya kepada Tuhan, sehingga kita tahu apa kehendak Tuhan bagi kita. Contoh seperti seorang prajurit kepada komandannya. Mari baca di dalam 2 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Dikatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan apa? Soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Puji nama Tuhan. Asal komandannya cukup berkedip mata, prajurit udah tahu itu apa maunya. Karena apa? Karena apa? Dia fokus. Dia fokus. Begitu juga dengan Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita fokus kepada Tuhan. Apa yang mau menjadi kehendak Tuhan pasti kita tahu. Dan itu yang kita lakukan. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Jadi jangan pusing dengan penghidupanmu, kata Tuhan. Matius 6 ayat 33 berkata,
tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Cari Tuhan. Ketika kita cari Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Apa yang kita perlukan? Tuhan pasti berkati kita. Tuhan pasti cukup. Selama kita fokus kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, hidup hanya kepada Tuhan, Tuhan pasti memberkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Karena itu utamakan Tuhan, dahulukan Tuhan. Bangun pagi-pagi cari Tuhan, dahulukan Tuhan. Ya, berdoa cari wajah Tuhan. Maka engkau akan melihat penyertaan Tuhan sepanjang hari. Itu luar biasa bagi. Sebab itu, untuk mengetahui kehendak Tuhan pada zaman ini, kita harus terus tetap fokus hanya kepada Tuhan. Fokus hanya kepada Tuhan. Kenapa Daud itu berkenan kepada Tuhan? Kepada komandannya. Karena Daud itu senantiasa hidupnya intim dengan Tuhan. Dia intim dengan Tuhan, mau hidup kudus dan selalu terus fokus hanya kepada Tuhan. Dan Daud melakukan kehendaknya, kehendak Tuhan pada zamannya. Pada zaman Daud dia melakukan. Maka Daud mengalami perkenanan Tuhan. Daud dikatakan, Tuhan katakan, aku berkenan kepadanya. Kenapa? Karena Daud melakukan kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Nah, sekali lagi untuk mengerti kehendak Tuhan di zaman ini bagi kita, ya, yang keempat, yang pertama sekali lagi tadi apa? Intim dengan Tuhan. Yang kedua apa? Hidup kudus. Yang ketiga fokus kepada Tuhan. Yang keempat, mari Tuhan katakan mengerti kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan bagi kita hari-hari ini di era Pentakosta ketiga? Selesaikan amanat agung Tuhan. Selesaikan amanat agung Tuhan. Matius 28 ayat 19 dan 20 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah ku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Puji nama Tuhan. Artinya kita harus pergi. Pergi, Tuhan katakan pergi, komandan kita. Katakan pergi, kita pergi. Ya, ngapain? Beritakan kabar baik. Jadilah saksi, jadilah berkat. Jadilah berkat Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Karena itu, di hari-hari ini, di hari-hari terakhir, di era Pentakosta ketiga, biarlah kita harus berkomitmen tinggi dengan Tuhan. Bawa jiwa yang baru kepada Tuhan. Bila perlu, setiap bulan atau setiap minggu minimal 1 jiwa bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang mau katakan amin. Yang mau bawa jiwa kepada Tuhan katakan amin. Hari-hari ini, ya, gembala sidang kita katakan, ini adalah eranya penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Karena itu biar kita ambil bagian di dalamnya. Kita bawa jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu pesan Tuhan bagi kita saat ini, ya. Saat ini mari kita lakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Caranya hidup intim dengan Tuhan. Hiduplah kudus dan tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Dan fokus hanya kepada Tuhan. Yang keempat, kita melakukan amanat agung Tuhan. Selesaikan amanat agung Tuhan. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Berapa banyak yang mau melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Dengan kita hidup intim dengan Tuhan, hidup kudus, dan tidak menjadi serupa dengan dunia ini.
mau terus selalu fokus hanya kepada Tuhan dan rindu menyelesaikan amanat agung Tuhan. Mari angkat tanganmu, angkat tangan Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah-rumah. Oh haleluya. Mari angkat tanganmu. Hanya yang mau melakukan kehendak Bapa di surga, biarlah dia yang mau mengangkat tangan kepada Tuhan. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah, yang sedang mengikuti ibadah online GBI Bintaro Hoso Shalom ini. Mari angkat tangan. Urabatashi kiralabaralabaralabayas. Kiralabaralabaralabayas syadaya ralabaralabaralabayas. Kiralabababayas syadaya. Uralabayas syadaya ralabaralabayas. Hiduplah senantiasa menyenangkan hati Tuhan, datang kepada Tuhan. Sekali lagi, yang mau melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini, mari katakan sama-sama kepada Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan ku serahkan, Tuhan ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Sama-sama dengan keras katakan, menyenangkan-Mu, tenangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, tenangkan hatimu. Hanya itu kerinduan. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat, tangan kanannya di dada. Kau melihat mereka mengambil keputusan pada saat ini Tuhan. Umat-Mu mengambil keputusan. Firman Tuhan sudah disampaikan dan umat-Mu meresponinya Tuhan. Sehingga mereka mengangkat tangan mereka, menaruh tangan kanannya di dada. Mereka mau Tuhan intim dengan Tuhan. Mereka mau Tuhan melakukan kehendak Tuhan. Namun sebelumnya mereka mau terlebih dahulu untuk intim kepada Tuhan. Mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Mau fokus hanya kepadamu Tuhan. Bahkan mereka mau Tuhan pergi memberitakan kabar baik, menyelesaikan amanat agung-Mu Tuhan. Ini anak-anak-Mu, jamah lawat mereka Tuhan. Jamah mereka Tuhan, lawat mereka Tuhan. Biar api roh Tuhan itu menyertai mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati umat-Mu saat ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Yang susah Tuhan berkati. Oh Tuhan, kami serahkan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang menanti-nantikan jawaban doa Tuhan, jawab mereka. Jawab doa-doa mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih. Terus Tuhan, bawa kami untuk terus hidup menyenangkan hati-Mu Tuhan. Di hari-hari terakhir, hari-hari ini,
Ketika Engkau datang untuk kedua kalinya, biar Engkau mendapati kami terus menyenangkan hati-Mu, melakukan kehendak-Mu di zaman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, yang mau sekali lagi, yang mau melakukan kehendak Tuhan di zaman ini, dengan keras sama-sama katakan, amin. Haleluya, haleluya. Di nama Tuhan. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saat takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular terung akan engkau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Shalom saudara, pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai siapa itu pemenang. Seringkali kita dengan cepat menilai keadaan luar seorang atau apa yang terlihat, lalu membuat kesimpulan. Apakah orang tersebut berhasil atau tidak berhasil? Misalnya ada orang yang sedang mengalami kesulitan keuangan, kesehatan, dan juga masalah-masalah yang lain, kita akan cenderung menyebutnya orang itu sedang mengalami kekalahan. Seorang yang kalah. Sedangkan sebaliknya, orang yang sedang berjaya, penuh berkat, kesehatan yang baik, keuangan yang melimpah, kita akan menyebutnya mereka sedang mengalami kemenangan. Seorang pemenang. Tapi pertama-tama, mari kita melihat dari sudut pandang firman Tuhan. Dalam 2 Korintus 2 ayat 14 disebutkan, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami yang menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Kita melihat dari ayat tersebut bahwa Kristus adalah sang pemenang. Jalan yang dilaluinya adalah jalan kemenangan. Bagaimana Kristus dapat menjadi sang pemenang? Apakah dalam pelayanannya, dari lahir sampai mati di kayu salib, Kristus tidak pernah mengalami kesusahan, masa-masa yang buruk, ataupun pencobaan? Kita tahu bahwa Alkitab menyatakan bahwa semuanya itu pernah terjadi. Bahkan yang namanya pengkhianatan dari orang-orang yang terdekat pun dialami oleh Kristus. Namun, apakah pengalaman buruk itu membuat Kristus mengalami kekalahan? Jawabannya adalah tidak. Kristus tidak pernah mengalami kekalahan sekalipun dalam berbagai pencobaan, tekanan, kesalahpahaman, dan penolakan dari banyak orang. Mengapa hal itu dapat terjadi? Karena dalam pelayanannya, Tuhan Yesus selalu mengikuti apa yang menjadi perintah Bapa. Yohanes 12 ayat 49 menyatakan, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Jadi kita mendapati dari firman, bahwa dengan melakukan segala sesuatu yang diarahkan oleh Bapa, maka Kristus selalu mendapatkan kemenangan. Mungkin timbul pertanyaan, mengapa Kristus yang selalu menang pada akhirnya terlihat menderita dan kalah pada waktu disalib?
Yesus terlihat tidak berdaya. Bahkan ahli-ahli Taurat mengejek Yesus karena hal itu. Juga seorang penjahat yang ada di samping Yesus waktu disalib. Namun firman menyatakan bahwa salib dan kematian Yesus bukanlah kekalahan sama sekali. Bahkan itu adalah sebuah kemenangan besar. Puncak kemenangan Yesus. Orang-orang melihatnya sebagai kekalahan karena memiliki paradigma yang keliru. Lalu, siapa pemenang itu? Pemenang adalah orang yang setia berada di dalam Kristus. Orang-orang percaya perlu mengerti bahwa yang paling penting adalah keselamatan dan setia di dalam Kristus. Namun perlu juga diingat bahwa iblis tetap bekerja dengan tipu muslihat supaya orang-orang percaya memperoleh kesuksesan dengan cara-cara di luar Kristus. Dengan tipu muslihat ini, orang bisa tanpa sadar semakin menjauh dari Kristus, menempuh jalan yang berbeda dengan Kristus, dan akhirnya terhilang. Ironisnya, dengan semua kesuksesan yang dimiliki, rasa membutuhkan Tuhan pun akhirnya tidak ada lagi. Iblis berusaha menanamkan bahwa kesuksesan dan kekayaan material adalah yang terpenting, dan itu menipu banyak orang. Ingat, Yesus adalah pemenang. Maka orang-orang yang ingin menjadi pemenang harus ada dan setia di dalam Tuhan Yesus. Pemenang adalah orang yang hidup dalam tuntunan firman dan Roh Kudus. Sebagaimana Kristus berjalan dalam tuntunan Bapa, kita yang rindu menjadi pemenang pun harus menjalani kehidupan yang sama. Bagaimana Bapa menuntun Yesus? Melalui firman yang disampaikan oleh Roh Kudus. Yesus dibaptis Roh Kudus di Sungai Yordan dan kemudian dipimpin oleh Roh Kudus dalam segala pelayanannya. Kita sangat membutuhkan tuntunan firman dan Roh Kudus agar dapat mengalami kemenangan. Orang yang berjalan dalam firman dan Roh Kudus pada hakikatnya adalah orang yang berjalan dalam jalan salib. Orang tersebut mengalami kematian daging dan manusia rohnya semakin hari semakin kuat. Pemenang adalah orang yang menyebarkan pengenalan Kristus. Murid-murid Kristus diperintahkan untuk menyebarkan keharuman pengenalan akan Kristus kepada semua orang. Inilah tanggung jawab kita yang sesungguhnya. Mungkin kita tidak mau melakukan hal itu, merepotkan dan tidak nyaman. Namun kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita begitu besar dan itu tersedia juga bagi banyak orang. Paradigma kita harus berubah. Tuhan memberikan kemenangan agar kita menyampaikan hal itu kepada orang lain dan mereka mendapatkan kemenangan yang sama di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana jika kita tidak melakukannya? Itu berarti kita belum hidup dalam kehendak Tuhan yang sempurna mengenai kemenangan. Kita seperti anak-anak yang hanya menginginkan berkat tanpa mau memikul tanggung jawab yang seharusnya. Dalam menjalani kehidupan kita mengalami banyak kesulitan. Tetapi orang yang hidup dalam Kristus pasti mendapatkan kemenangan. Tuhan mengizinkan kesulitan untuk membuat kita semakin dewasa. Dan supaya kita bisa membawa pesan kemenangan itu kepada orang banyak. Karena itu, saudara, mari kita bangkit dan jadilah pemenang. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita deklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas ibadah hari ini. Kami percaya Tuhan, banyak jiwa yang dimenangkan. Kami yang merasakan letih, lesu dan berbeban berat, sudah Engkau berikan kelegaan. Terima kasih Tuhan Yesus atas urapan-Mu yang kami rasakan selama ibadah hari ini Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk gembala sidang kami. Bapak Pendeta, Dokter,
Insinyur Niko Nyoto Raharjo beserta keempat wakilnya. Visi dan misi dari surga mengalir terus Tuhan, agar mereka terus memimpin gereja kami masuk untuk menuai jiwa-jiwa Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Gembala GBI Bintaro Host, Bapak Pendeta Beni Gunawan. Engkau tuntun setiap langkah-langkahnya membawa gereja GBI Bintaro Host semakin berharga di mata-Mu Tuhan, menuai jiwa-jiwa di kota kami, Tangerang Selatan, dan seluruh Indonesia. Kami juga mau berdoa untuk presiden kami, wakilnya, seluruh kabinetnya, seluruh jajaran pemerintahan di seluruh bumi Indonesia Tuhan Yesus, agar mereka takut kepadamu Tuhan. Di dalam setiap pengambilan keputusan, mereka semakin baik dan semakin benar Tuhan. Dan kami percaya rencana-Mu yang indah untuk Indonesia sedang terjadi. Engkau yang pegang kendali untuk bumi Indonesia. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruh jemaat-jemaat kami. Api Pentakosta ketiga turun, membakar kami semua Tuhan, membakar semangat kami, membawa kami untuk semakin siap melaksanakan amanat-Mu, yaitu amanat agung. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami rindu untuk menerima berkat yang daripadamu. Mari angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.